Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menikmati. Nah, sekarang kita lanjut ke part ketiga ya. Nah, eh, flashback lagi di part pertama, kita pernah punya studi kasus terkait dengan faktur belanja ya, faktur pembelian seperti ini kemarin, dimana kita sudah membuatkan instruksi makro berupa clear faktur, kemudian tombol preview ya, kemudian juga dan tombol print ya. Nah, nanti materi bahan file ininya ada di deskripsi. Nah, sekarang di part 2 ini kita akan mencoba membuat sebuah instruksi makro di dalam studi kasus ini untuk menyimpan data penjualan ya, menyimpan data penjualan. Nah, kita langsung saja ke menu developer. Kita buat satu tombol lagi ya, boleh menggunakan tombol di developer insert button, atau juga kita boleh menggunakan insert shape ya, atau boleh juga menggunakan picture ya. Kita tombol shape saja, saya kasih tombol oval ya, tombol oval di sini. Sebelum ini saja, sebelum clear faktur ya, karena simpan ini harusnya langkah pertama kali ketika sudah selesai itu disimpan dulu, baru di clear fakturnya, baru di print gitu ya. Saya beri warna hijau saja, kemudian saya kasih nama buttonnya ini, button shape-nya ini dengan nama simpan gitu ya. Kemudian saya warnanya dihitamkan saja, dibesarkan nih warna mininya, kemudian di bold saya taruh di tengah ya. Nah, saya sudah berhasil membuat button save simpan gitu ya. Ini kalau kurang ke bawah tambahkan saja ininya, satu row lagi di sini. Nah, tombol simpannya nah seperti ini. Ini ya, kita sudah membuat tombol simpan. Nah, kita akan menyimpan data penjualan, setiap faktur penjualan ini ke dalam data laporan penjualan. Kita buat dulu sheetnya, sheet laporan penjualan, di mana yang akan kita simpan adalah di sini field tanggal, ID customer, nama customer, subtotalnya, diskonnya berapa, pajaknya berapa, yang dibayarkan berapa, sama kasir yang menanganinya siapa. Nah, oke. Ingat di pertemuan 1 dan pertemuan 41 dan 42 kita membuat instruksi makro dengan metode merekam. Coba kita akan lakukan yang sama, bagaimana kita menggunakan instruksi merekam ini untuk membuat sebuah fungsi untuk menyimpan data setiap faktur pembelian ke dalam laporan penjualan. Baik, yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu developer, kemudian record makro ya, record makro, kemudian kita beri nama makronya misalkan simpan ya. Kemudian misalkan ini shortcut-nya Ctrl Shift key misalkan ya. Di sini diberi instruksi misalkan instruksi untuk menyimpan data penjualan. Oke ya. Oke, sekarang sudah berubah menjadi stop recording. Nah, kemudian yang diminta adalah tadi di sini tanggal, ID customer, nama customer, subtotal, diskon, tax, balance due, dan kasirnya siapa gitu ya. Nah, kita kopikan dulu di sini. Yang pertama tanggal, klik kanan copy, kemudian ke laporan penjualan kita klik di A1-nya, kemudian kontrol panah bawah ya. Kemudian use relative referensi supaya datanya terus ke bawah ya. Use relative. Kemudian kalau sudah kita tekan panah bawah saja.
Nah, kemudian di sini klik kanan paste values ya, klik kanan paste values. Nah, kemudian ID customer ya, ID customer kita klik kanan, copy. Di sini kita pastekan juga paste value-nya. Kemudian nama customer kita copy ya. Kemudian pastekan value-nya di sini. Nah, kemudian subtotal ya, subtotal kita kopikan. Kemudian kita pastekan di sini, klik kanan paste values, kemudian diskon. Diskon kita kopikan, kemudian paste values, kemudian taxnya berapa di sini, kopikan, kemudian paste values, kemudian berapa yang harus dibayar ya, kopikan ya, paste value, kemudian siapa kasirnya. Nah, kasirnya ini namanya aja ya, kopikan, kemudian di paste values di sini ya. Kemudian kita stop ya, kita stop recordingnya. Kita cek di sini apakah instruksi makro simpan sudah ada. Nah, ada ya, auto simpan. Nah, sekarang bagaimana memfungsikan tombol simpan ini? Tinggal klik kanan, kemudian assign makro, kita pilih instruksi simpan, kemudian oke. Nah, sekarang coba kita ya, misalkan ini ada pembelian di tanggal, besarkan dulu ya, di tanggal 12 bulan 12 2024, kemudian kasir yang menanganinya ini ya, kemudian custom ID customernya ini ya, nah, gitu ya, contoh saja ini. Kemudian produk yang dibelinya ini misalkan ya, kemudian jumlah produknya ini misalkan ya, jumlah yang dibelinya 2, kita sampling saja, kita contoh sebagai contoh saja ya. Kemudian total yang harus dibayarkan 766, dia bayar 800.000 misalkan. Nah, selesai penjualan sampai kemudian muncul pengembalian. Nah, sebelum di clear kita harus simpan dulu nih, simpan apakah tombol simpan sudah berfungsi atau belum. Kita klik di sini simpan. Sebelum di clear disimpan dulu di sini. Nah, sekarang tombol simpannya apa berfungsi apa enggak? Nah, di sini kalau sudah diarahkan ke tombol simpan ini ada kursor ataupun jari ya, tangan ya, itu berarti sudah ada instruksi di dalamnya. Nah, kita coba klik simpan. Nah, ini semuanya sudah disimpan. Nah, sebelum di clear kita cek dulu di laporan penjualan apakah tersimpan. Nah, ini data penjualannya tersimpan ya. Nah, ini tanggalnya tadi kita belum setting ya, ini tanggalnya harus diformat dulu menjadi date ya, tanggalnya cuma dulu dari date. Nah, itu seperti itu ya. Demikian tutorial untuk menambahkan instruksi makro simpan untuk data penjualan. Silakan dikembangkan lagi untuk studi kasus lainnya. Untuk part 3 saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.